Shalom saudaraku, masih di dalam suasana Natal. Saya mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau misalnya Anda bepergian atau ikut tur rohani ke Tanah Suci Israel tahun ini, tahun 2024 ini, ada yang istimewa. Karena apa? Karena tanggal 25 Desember kita merayakan akan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi juga punya hari raya yang pada tahun ini itu barengan sama Natal, yaitu hari raya Hanukkah. Apakah Hanukkah itu? Hanukkah sering juga disebut dengan festival cahaya atau festival terang. Itu adalah sebuah perayaan dari umat Yahudi yang berlangsung 8 hari. Jadi nanti sampai tanggal 2, saudara ya, tanggal 25 sampai tanggal 2. Nah, ini sebetulnya merupakan sebuah peristiwa sejarah dari orang-orang Yahudi ketika di tahun 165 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, saudara, sebelum Tuhan Yesus lahir, Yudas Makabe, seorang pemimpin, itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Yunani Syria pada waktu itu dan berhasil merebut kembali bait suci. Sebelum pemberontakan dari Yudas Makabe ini, bait suci sempat dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes, Antiochus IV Epiphanes. Nah, kita tahu Antiochus Epiphanes ini adalah seorang penguasa Yunani Syria yang sama sekali tidak punya toleransi terhadap agama atau kepercayaan umat Tuhan pada waktu itu. Jadi dia memerintahkan di tahun 168. Ini Masehi 168 itu lebih tua daripada 165. Saudara. Jadi 3 tahun sebelumnya dia memerintahkan penyerbuan terhadap bait suci, bait Allah, diserbu, kemudian diobrak-abrik, ya dirusak, dan saya pernah membaca sebuah artikel dinajiskan, yaitu disiram dengan darah babi, kemudian mereka mendirikan akan kuil Zeus Olympus di dalam bait suci tersebut. Jadi betul-betul menghina, menyakiti hati bangsa Yahudi. Bukan hanya itu, saudaraku ya, bukan hanya bait Allah yang dinajiskan. Sebelum itu bahkan Antiochus IV Epiphanes ini menghentikan akan penyunatan dari anak-anak Yahudi. Jadi sunat dilarang, Sabat juga dilarang. Jadi memang kejam sekali ini Antiochus IV Epiphanes. Orang mau melakukan ibadah menurut keyakinannya dilarang oleh Antiochus IV Epiphanes. Nah, sampai pada puncaknya Yudas Makabe dengan saudara-saudaranya bergerak memimpin akan umat Yahudi dan melakukan pemberontakan. Berhasil, saudaraku. Tahun 165 sebelum Masehi berhasil merebut kembali akan bait Allah atau bait suci tersebut. Dan mereka menyucikan bait Allah yang sudah dinajiskan itu pada tanggal 25 Kislew. Tahun 165 sebelum Masehi. 25 Kislew itu bulan ke-9 dari mereka. Bangsa Yahudi dengan kalender Ibrani itu bulan ke-9 tanggal 25 Kislew. Nah, itu memang jatuhnya itu sekitar bulan Desember. Ada juga November, Desember kalau memakai kalender Masehi, kalender kita, saudaraku. Nah, penyucian bait suci dan pentabisan kembali bait suci itu disebut Hanukkah. Mengapa disebut Hanukkah? Ada kisahnya, saudaraku.
Kisahnya yaitu ketika mereka mentahbiskan kembali ya akan bait suci yang sudah dibersihkan, disucikan, didoakan begitu, mereka itu menyalakan akan menorah atau menyalakan lampu, saudara ya, lampu di dalam bait suci. Ketika mereka menyalakan itu, minyak yang tersedia sebetulnya hanya cukup untuk 1 hari. Tetapi mujizat terjadi pada waktu itu, minyak tersebut dapat bertahan sampai 8 hari. Itulah sebabnya Hanukkah atau Festival Cahaya. Kenapa disebut Festival Cahaya, Festival Terang? Karena Tuhan yang membuat lampu menorah atau lampu di dalam bait suci itu terus menyala sampai 8 hari. Jadi bukan hanya 1 hari, meskipun minyaknya sebenarnya cadangan hanya untuk 1 hari. Nah, saudaraku, peristiwa ini menjadi sukacita dan kebanggaan bangsa Yahudi, sehingga mereka terus merayakan akan Hanukkah tersebut. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kita lihat 1 ayat yang membahas tentang Hanukkah, meskipun hanya 1 ayat. Coba kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 22. Ini tentang Tuhan Yesus, saudara. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, ya kan? Sekitar bulan Desember, musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami," dan seterusnya. Ayat 22, peristiwa itu terjadi ya, peristiwa Tuhan berbincang, berdialog dengan orang-orang Yahudi yang nggak mau menerima dia sebagai Mesias, yang menolak dia sebagai Mesias, tapi bingung, mereka ragu-ragu karena mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus luar biasa, pengajarannya juga penuh dengan kuasa dan hikmat, tetapi mereka tetap nggak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, kapan itu terjadi, saudara? Peristiwa itu, peristiwa yang dicatat dalam Yohanes 10 ayat 22 dan seterusnya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ini adalah Hanukkah, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus sebagai bangsa Yahudi, sebagai orang Yahudi, dia juga mengikuti akan upacara Hanukkah atau Festival Terang itu. Tapi sebelum pasal 10, kalau saudara perhatikan, pasal 8 ya, coba kita lihat Yohanes pasal 8. Apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Jadi Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kamu merayakan Hanukkah, sebetulnya terang dunia ini sudah datang. Hanukkah kan festival terang, festival cahaya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, kalau kita mundur lagi, Yohanes pasal 1, ketika Tuhan Yesus lahir, ya lahirnya itu kan ya sekitar hampir sama dengan waktu Hanukkah itu, saudara. Coba kita lihat, saudara, ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Saudaraku, banyak orang Kristen masih bingung. Hanukkah itu apakah sama dengan Natal? Enggak, saudaraku. Hanukkah itu adalah hari raya pentahbisan
bait suci yang memang juga dirayakan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi pada waktu itu. Nah, sekarang begini, saya sempat mengikuti akan sebuah uji coba dari seorang penginjil, tapi dia adalah penginjil yang mengkhususkan diri melayani orang-orang Yahudi, saudaraku. Wah, itu menarik itu, saya ikuti. Dia tanya pada seorang Yahudi, hari ini kamu merayakan Hanukkah atau merayakan Natal? Langsung mereka berkata, itu tanggal 25 kemarin ya. Dia berkata, ya Hanukkah yang aku rayakan. Lah kok kan ini ada ayatnya juga bahwa Yesus itu terang dunia. Kamu tidak merayakan dia yang lahir itu sebagai Hanukkahmu itu ya, dibikin menjadikan bahan penginjilan, saudaraku ya, bahan untuk memperkenalkan akan Sang Mesias kepada mereka. Tapi mereka menolak, saudara. Rata-rata mereka menolak, bahkan ketika dibacakan akan ayat Yesaya 9 ayat 5, itu mereka ya baca dalam bahasa Ibrani, mereka bacakan El Gibor dan sebagainya, tapi mereka tetap tidak percaya karena mereka sudah didoktrin oleh para para pemimpin agama mereka bahwa Yesusnya orang Kristen itu bukan Mesias, begitu ya. Ya memang inilah yang disebut dengan misteri ketegaran Israel yang berulang-ulang sudah saya sampaikan di dalam Roma 11 ayat 25, kalau saudara baca, dikatakan, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia atau misteri ini. Sebagian dari Israel itu, sebagian besar ya, telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Inilah masa bangsa-bangsa lain untuk dituai. Saudara, kita bukan orang Yahudi, ya, kita bukan bangsa keturunan Abraham secara daging. Kita dari bangsa-bangsa lain, tetapi masa anugerah itu bagi kita. Dikatakan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, goyim, telah masuk. Nanti kalau bangsa-bangsa lain itu telah masuk, orang-orang yang tadi diberitakan Injil, mereka menolak, mereka berkata bukan, itu bukan Yesus, bukan Mesias, itu yang mereka yang menolak ya. Itu mereka akan jadi percaya pada waktunya. Kapan waktunya? Ya, tunggu sampai jumlah penuh dari bangsa lain masuk menjadi milik Kristus. Demikian saudaraku, perbedaan antara Hanukkah dan Natal. Natal itu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hanukkah itu cerita lain ya. Waktunya bisa berdekatan, bahkan tahun ini pas, saudaraku ya, bersamaan. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan boleh menjadi pencerahan buat saudara-saudari sekalian, tambah pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati.